Shalom adik-adik, apa kabarnya semuanya? Puji Tuhan, kita baik selalu ya. Nah, adik-adik kalau ketemu sama Cici tahu nggak sih artinya apa? Ya, artinya kita udah masuk ke minggu pertama di bulan 9. Nah, adik-adik, bulan ini kita akan mengambil tema aku. Adik-adik tahu nggak sih kalau Cici, adik-adik semua itu sangat istimewa dan berharga loh bagi Tuhan. Dan juga yang paling terutama yang harus adik-adik ingat adalah kita semua itu adalah milik Allah. Makanya di bulan ini kita akan membahas ini semua. Nah, adik-adik tahu kan kalau di minggu ini kita minggu pertama. Nah, kalau di minggu pertama berarti kita ada kreasi, betul banget. Tapi sebelum kita masuk ke kreasi, maka kita harus apa dulu? Harus berdoa dulu dan juga harus mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik harus duduk diam, buka kupingnya, buka telinganya, harus dengarkan baik-baik. Oke? Nah, jadi kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini dan kehidupan yang telah Engkau berikan. Tuhan, kiranya pimpin kami supaya kami dapat duduk diam untuk mendengarkan isi firman-Mu. Tuhan, pimpin selalu kami supaya kami dapat memahami isi firman-Mu. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk sekolah minggu kami, supaya kami semua dapat menjalani sekolah minggu seperti biasanya. Terima kasih Tuhan, pimpin selalu kami hanya di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan ya. Ingat ya adik-adik harus duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita minggu ini belajar tentang aku dikasihi Allah. Kita buka Alkitab kita di Galatia 2 ayat yang ke-20. Adik-adik tahu Galatia ada di mana? Galatia ada di Perjanjian Baru ya adik-adik. Nah, kita baca bareng-bareng ya adik-adik. Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, adik-adik tahu nggak sih kata-kata di Anak Allah yang telah mengasihi aku? Dari sini kita tahu nih adik-adik bahwa Tuhan Yesus begitu sangat mengasihi kita. Adik-adik tahu nggak sih kalau Allah itu sangat mengasihi kita tuh dapat dilihat dari mana? Nih adik-adik bisa ada sampai hari ini itu semua karena kasih Allah. Coba nih adik-adik bayangin waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, itu Allah loh yang menyelamatkan kita. Allah telah merancangkan suatu rancangan yang indah di mana manusia itu bisa bebas dari dosa, bisa diampuni. Coba bayangin kalau kita masih penuh dengan dosa sampai hari ini. Pasti kita nggak bisa ada adik-adik sampai hari ini. Bahkan adik-adik, kita bisa makan, bisa minum, bisa sekolah. Itu semua karena Tuhan Yesus loh adik-adik. Jadi adik-adik mulai dari sekarang Cici itu pengen kasih tahu bahwa kita itu dikasihi oleh Allah. Jadi kita harus selalu bersyukur atas apa yang ada di dalam hidup kita. Mungkin nih adik-adik merasa, kok mama ngomelin aku mulu ya? Nah adik-adik harus ingat
bahwa sebenarnya itu orang tua adik-adik itu menyayangi adik-adik, tapi dengan dimarahin mungkin, tapi itu sebenarnya supaya adik-adik bisa menjadi lebih baik. Nih, adik-adik tahu gak? Ketika kita nih jatuh di dalam dosa, tapi Tuhan Yesus mau loh menyerahkan dirinya kepada kita. Ketika kita tidak setia, tapi Tuhan Yesus itu tetap setia menjaga kita. Bahkan setiap harinya itu, Allah itu selalu bersama kita. Ketika adik-adik lagi makan, lagi minum, ataupun adik-adik lagi baca firman, ataupun lagi dengerin firman seperti ini, itu ada Allah, ada Roh Kudus yang selalu menyertai adik-adik. Jadi, sebagai ucapan syukur kita setiap harinya itu sebenarnya harusnya baca firman adik-adik, supaya Roh Kudus itu bisa selalu ada di dalam hidup kita sebagai anak Allah yang percaya kepadanya. Nah, adik-adik, jadi Cici tuh sebenarnya mengajak adik-adik untuk mulai hari ini, adik-adik itu setiap harinya harus selalu berdoa. Nah, apalagi lebih memungkinkan lagi apabila adik-adik itu untuk selalu baca Alkitab nih adik-adik setiap harinya. Jadi, kita sebagai anak Allah, supaya kita bisa menjadi anak yang taat untuk berdoa, baca firman, supaya kita itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Nih adik-adik, Allah aja mengasihi adik-adik loh, masa kita nih nggak mau sih balas kasihnya Allah. Jadi, mulai hari ini, Cici mau ngajak adik-adik ini untuk selalu ingat bahwa Allah itu mengasihi adik-adik, baik adik-adik saat sedang merasa senang ataupun sedih. Allah selalu menyertai adik-adik. Jadi, kita harus selalu ingat ya adik-adik, bahwa Allah mengasihi kita, dan kita harus mengasihi Allah dan sesama kita. Nah, adik-adik, jadi dari firman kita hari ini, Cici mau kasih adik-adik ayat hafalan nih adik-adik. Yaitu di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Kita buka ya adik-adik, 1 Yohanes itu masih ada di Perjanjian Baru adik-adik. Kita buka di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Itu dia di Perjanjian Baru yang di paling bawah gitu adik-adik. Adik-adik bisa buka, lalu kita baca ya bareng-bareng ya adik-adik. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Nah, adik-adik harus ingat, jadi kita harus selalu mengasihi. Kalau kita tidak mengasihi, berarti kita tidak kenal Allah dong. Padahal kita anak Allah loh, berarti kita harus hidup di dalam kasih. Harus selalu mengasihi sesama kita dan juga mengasihi Tuhan Yesus. Gimana sih cara mengasihi sesama? Yaitu selalu saling tolong menolong. Kalau mengasihi Tuhan gimana? Contoh kita mengasihi Tuhan itu adalah setiap harinya kita berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita hari ini udah selesai. Jadi adik-adik ingat ya, harus selalu mengasihi. Dan ingat kalau kita itu dikasihi, jadi nggak boleh merasa putus asa. Nah, kita akan masuk ke Minggu Kreasi. Hari ini, Cici mau ngajakin nih adik-adik untuk buat suatu pohon di mana pohonnya itu akan buah-buahnya itu adalah suatu bentuk di mana apa sih sebenarnya yang telah Tuhan berikan untuk kita sehingga kita merasa seperti dikasihi. Mungkin kayak adik-adik bisa tulis hasilnya seperti makanan. Wah, aku dikasihi Allah karena aku bisa makan, bisa minum, bisa sekolah, seperti itu. Kita buat ya adik-adik. Sebelumnya kita siapin alat dan bahannya. Alat dan bahan yang adik-adik perlukan ada kertas origami. Adik-adik boleh menggunakan kertas origami yang besar ataupun yang kecil ya adik-adik. Kemudian juga kertas HVS, 1 lembar saja ya adik-adik. Kemudian gunting, pulpen, dan lem.
Di langkah pertama, adik-adik bisa memilih kertas origami yang akan adik-adik pakai untuk menjadi batang pohon dari pohon rasa bersyukur adik-adik. Nah, coba adik-adik bisa memilih kertas origami yang adik-adik inginkan nih. Boleh warna coklat ataupun warna lainnya. Nah, kebetulan kertas origami Cici ternyata warna coklatnya habis nih adik-adik. Jadi Cici menggunakan kertas yang berwarna merah. Jadi tidak apa-apa ya adik-adik kalau adik-adik mau menggunakan warna lainnya. Nah, apabila adik-adik menggunakan kertas origami yang besar, adik-adik bisa tempelkan yang ini dan yang ini menjadi seperti ini. Pokoknya sebesar tangan adik-adik ya adik-adik seperti ini. Nah, apabila adik-adik menggunakan kertas origami yang kecil, maka adik-adik bisa juga menjadikan kertas origaminya itu ditempelkan ke bawah dan juga ke samping. Berarti adik-adik bisa menggunakan 4 kertas origami. Pokoknya adik-adik sesuaikan aja ya adik-adik. Yang penting ketika adik-adik mencetak bisa menjadi seperti ini adik-adik. Kemudian langkah selanjutnya kita tempelkan kertas origami kita seperti ini. Setelah itu kita gambar tangan kita seperti ini. Nah, adik-adik cetak tangan adik-adik seperti ini ya adik-adik. Kemudian adik-adik gunting kertas origami sebesar tangan adik-adik ini. Setelah adik-adik gunting, maka akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian adik-adik tempel ini di kertas HVS yang adik-adik punya. Tapi mungkin kalau punya Cici nih, ketika akan ditempel, dia kelebihan adik-adik. Jadi adik-adik bisa menggunting bagian bawahnya juga ya adik-adik. Kalau punya adik-adik juga kelebihan. Jadi adik-adik gunting dan adik-adik tempel di kertas HVS yang adik-adik punya ya adik-adik. Setelah adik-adik tempel, maka akan menjadi seperti ini adik-adik. Nah, kemudian kita buat daun-daunnya ya adik-adik. Nah, untuk daun-daunnya adik-adik bisa menggunakan kertas origami juga. Kemudian adik-adik tekuk menjadi kecil seperti ini. Jadi dia persegi panjang seperti ini. Kemudian adik-adik gambar daun di sini. Kira-kira seperti ini. Kemudian adik-adik bisa gunting gambar yang telah adik-adik buat. Setelah adik-adik gunting, maka dia akan menjadi seperti ini. Ketika adik-adik buka, maka dia akan sangat banyak nih adik-adik. Kemudian adik-adik bisa melakukan hal seperti ini untuk warna-warna lainnya yang adik-adik ingini. Tapi jangan warnanya yang sama dengan batang pohon yang adik-adik buat ya. Karena Cici batang pohonnya warna merah, berarti Cici tidak akan membuat daun yang berwarna merah. Jadi Cici akan buat dengan warna lainnya. Nah, daun-daun Cici udah jadi nih adik-adik. Nah, kemudian adik-adik bisa tempel satu-satu daun yang adik-adik punya di batang pohon yang telah adik-adik buat adik-adik. Ini Cici cuma menggunakan 2 warna ya adik-adik. Kalau adik-adik ingin menggunakan lebih banyak lagi, pastinya boleh ya adik-adik. Kemudian kita tempel di batang pohon yang telah kita buat. Setelah adik-adik tempel daun-daun yang adik-adik buat, maka akan menjadi seperti ini adik-adik. Adik-adik kalau daunnya banyak mau tempel ke sampai bagian bawah pun boleh ya adik-adik. Nah, kemudian adik-adik tulis. Adik-adik itu merasa dikasihi itu dalam hal apa? Adik-adik tulis nih, aku bisa makan. Jadi adik-adik tulis makanan, minuman, sekolah, pakaian, dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya masih ada yang kosong, nggak apa-apa adik-adik. Jadi besok-besok adik-adik bisa isi lagi ketika adik-adik merasa, oh aku dikasihi oleh Allah dalam hal lainnya loh. Jadi adik-adik tulis seperti adik-adik mendapatkan teman baru, adik-adik bisa tulis.
teman. Jadi adik-adik juga merasa bersyukur karena adik-adik dikasihi Allah dengan memiliki teman. Nah, di bagian bawahnya adik-adik bisa tulis, aku dikasihi Allah. Setelah Cici tulis, maka akan menjadi seperti ini adik-adik. Tapi masih ada yang kosong nih adik-adik. Nggak apa-apa ya adik-adik. Jadi yang bagian yang kosong ini untuk adik-adik kembali tulis ketika adik-adik merasakan bahwa wah, Tuhan begitu mengasihi aku loh. Nah, jadi pohon Cici udah jadi nih. Pohon yang membuat Cici merasa bahwa Cici dikasihi oleh Allah. Nah, mana nih punya kalian? Cici tunggu hasil buatan kalian ya. Kalian foto, terus boleh kalian kirim ke Cici. Nah, untuk yang bulan lalu, hasil buku yang telah kalian buat, adik-adik juga bisa fotoin, terus kirimin ke Cici. Selama 1 bulan, apa sih yang adik-adik dapat untuk menjadi pahlawan Indonesia nih jadinya? Seperti itu. Jadi, Cici mau ingetin lagi. Hari ini kita belajar bahwa kita harus bersyukur bahwa Tuhan sudah menebus dosa kita. Dan kita harus ingat bahwa Allah begitu mengasihi kita loh adik-adik. Jadi, kita harus hidup juga mengasihi sesama dan juga mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih adik-adik, sukses selalu dan selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati.